Anak-anak harus melihat Tuhan yang besar, bukan tokoh-tokoh seperti tadi Daud, Musa, toh? Tapi orang ajarkan lewat tokoh-tokoh Alkitab itu, dorang jadi jago, dorang bisa kalahkan Daud, bisa kalahkan Goliat karena Tuhan. Adik-adik juga bisa. Tuhan yang sama pimpin Daud, Tuhan yang sama memberkati adik-adik. Apapun adik-adik, cita-cita. Itu orang ajarkan ya teman-teman. Next, ini dia kiri. Ini sebenarnya nanti Cihana mau simulasi, tapi pencet soal lucu. Jadi itu sumber Alkitabnya untuk pelajaran nomor 2, Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Hal berdoa perikopnya. Temanya terima kasih untuk bakat dan karuniamu. Itu tema. Terima kasih untuk bakat dan karunia. Berarti apa? Mau diajarkan anak bersyukur bahwa bakat karunia itu dari Tuhan. Itu 2 poin penting. Judul karunia bagi yang meminta. Jadi hal berdoa ini orang ajak anak untuk meminta lewat doa. Lewat cerita Alkitab ada 3 tujuan. Lewat bina anak ini kuicat satu dari bina anak. Lewat tujuan kognitif atau dari bahasa sederhana, lewat isi cerita Alkitab, anak memahami bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik, walaupun berbeda dengan yang orang minta. Oke, yang kedua tujuan afektif atau dari bahasa sederhana, lewat pelajaran hidup, lewat cerita. Apa ya pelajaran hidup yang hendak orang ajar? Anak belajar untuk bersyukur dan percaya pada jawaban doa. Tentunya dari itu Tuhan. Dan yang ketiga, aktivitas apa yang orang harapkan ketika orang bercerita, aktivitas penerapan respon sebentar teman-teman dibuat. Anak menggambar sesuatu yang ingin mereka doakan. Dorang menggambar, dorang suka apa so? Dorang cita-cita juga minimal teman-teman tanya. Mau suka jadi apa dah? Tahu? Bisa gambar yang pasti misalnya keluarga, sekolah, teman atau gereja. Ingin mereka doakan. Oke. Apakah cita-citanya? Harapannya? Baik. Inilah 3 poin penting ketika teman-teman bercerita. Teman-teman memimpin ayat hafalan. Teman-teman memimpin lagu. Dari sinilah teman-teman ingat terus apa tujuan. Dari ini buku bina anak yang sudah dibuat sedemikian rupa, setiap tahun dikoreksi, setiap tahun dibenahi, tetap masih ada kasihan yang kita salah ketik. Anak balita DP ayat hafalan next book. Nah ini DP ayat hafalan. Ada tertulis di bina anak Lukas 11 ayat 13, yang sebenarnya Lukas 11 ayat 9. Yang penggalan kalimat mintalah maka akan diberikan kepadamu. Oke, terdapat dalam Lukas 11 ayat 9. Untuk anak besar Lukas 11 ayat 13, anak kecil Lukas 11 ayat 13. Kalau anak besar dia full, kalau anak kecil hanya penggalan. Oke, cara teman-teman inovatif yang kreatif. Mesti ajar anak untuk paham mengerti ayat hafalan, bukan mengajar anak jago menghafal. Ini ucapan sendiri. Tujuannya bukan orang jago menghafal, bukan. Tapi ayat hafalan itu harus orang mengerti. Jadi jangan sampai ada cerita, yang jago ayat hafalan, napai dapat. Ini anak kasihan, dia karunia makan anak berbeda teman-teman. Akhirnya dia mulai pesimis. Ya kita tiap minggu mama papanya kiamat tuh given dia dapat anaknya dia dapat. Aduh pada dia banget ini. Makanya kemana sudah bodohnya dia menghafalkan anak. Kunci dia waktu iyo gua ibu tante. Dia mesti baca menghafal ya selesai. Soalnya dengan
Richard mau kasih surprise silver yang laki-laki dan perempuan yang menghafal ayat hafalan paling banyak. Kok kita satu, kok kita dua, kok kita empat? Boleh? Sebentar, jadi kalau masih boleh waktu. Kalau semua hafalan sekarang hafal, oh Richard mau kasih. Mar, bukan tujuan ini yang jago menghafal bu, aduh kita lihat sama itu event tadi kita bodoh menghafal itu. Ya nanti juga. Kalaupun Tuhan berkenan Tuhan mau apa lagi, keicat kasih. Ya pasti. Satu ayat hafalan pastilah. Yuk, satu ada toh? Yohanes 3 ayat 16. Sudah stop. Ada lagi? Dua? Tadi ya, berarti